Labanya, nah, wah, duduk kalau kita lah, keluarga. Mulai ada melihat spanduk ngarannya Bandeng Presto Yuami. Udah mulai rantau, buka-buka, kabinguang, masya Allah. Tapi masih cantik ya kak. Tapi inilah spanduknya nih, membuat penasaran kada sih? Kayak apa kalau misalkan kita datang langsung melihat, langsung mencari inspirasi untuk membuat usaha tersebut menjadi lebih tinggi untuk terbang. Let's go. Siapa di sini yang suka makan ikan? Tentu mengonsumsi ikan itu banyak banget manfaatnya. Selain menambah selera makan, tentu gizinya juga nggak kalah banyak nih keluarga. Tapi jujur aja, kadang kalau makan ikan tuh rada lama dan kesulitan dengan duri-duri di dalamnya. Karena bisa saja membuat kita keselak alias katulangan. Sini deh Eva kenalin sama Bandeng Presto Duri Lunak miliknya Bu Yuami. Nama saya Yuami, dipanggil Ami, bisa pokoknya suka-suka mau panggil apa aja boleh. Saya jualannya tuh banyak, tapi yang utamanya adalah Bandeng Presto. Sejak tahun 2022 sampai saat ini. Sebelum masuk ke ruang produksi, Eva cuci tangan menggunakan sabun dulu nih keluarga, menggunakan masker, celemek, serta alas kaki. Oke, step pertama kita tentunya akan masuk ke ruang ganti karyawan. Let's go. Meskipun usaha Bandeng Presto ini merupakan usaha yang terbilang kecil, namun kebersihan adalah salah satu prioritas untuk menjaga kualitas dari usaha yang dijalankan oleh Bu Yuami. Oke keluarga, karena kali ini Eva menggunakan aksesoris, jadi untuk memaksimalkan pengerjaan pada ragam usaha kali ini, kita akan lepas dulu. Next, kita akan cuci tangan. Gunakan sabun ya keluarga. Ini gunanya untuk, tentu saja untuk membersihkan tangan teman-teman. Next, kita akan menggunakan cilemik ya guys. Nah. Kemudian menggunakan masker. Siap. Langkah pertama adalah membuat bumbu terlebih dahulu. Ada beberapa bahan yang perlu disiapkan nih keluarga, seperti daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, serta garam. Nggak cuma bahan dari rempah-rempahnya aja ya, bandengnya juga harus disiapkan, serta dibersihkan. Oke keluarga, kali ini Eva sudah bersama dengan owner Yuami. Owner Bandeng Presto, Yuami. Ibu Yuami. Nah, kali ini apa Bu yang sudah kalian siapkan nih? Ini ada jahe, ada lengkuas, ada daun jeruk, ada garam, bawang putih, daun salam, kunyit, serai. Serai. Oh, ini tadi apa Bu? Garam. Garam. Oh, berarti tidak ada penyedap rasa lain Bu? Tidak ada sama sekali. Oh. Jadi murni bahan-bahan yang ada di sini Bu lah? Inge. Dan ini daun pisang Bu? Ini daun pisang untuk melapisi sini supaya untuk memudahkan untuk mengangkat. Oh ya, oke. Oke Ibu Yuami, ini ya, yang ini dipotong laos yang sudah dipotong. potong. Ini laos, ini ini jahe. jahe. Nah, masukkan ke blender. Ke blender dulu lah. Oke. Ini kita lepas. Semuanya Bu dimasukkan? Semuanya. Ini masukkan laos, jahe. Jahe. Nah, tapi semua bahan-bahan ini Bu dimasukkan Bu? Daun jeruk, daun anu tidak. Oh, berarti ini berduri Bu lah. Ya. Serai? Serai ambil anunya bisa juga, tapi ini dulu ini. Nah, ini apa namanya canarnya dulu. Iya. Ini boleh bawang putih. Bawang putih, Bawang putih masukkan semuanya. laos, jahe, kunyit, bawang Ya, putih. Bawang putih. Oh, jadi ini kan pakai bawang habang, Bu? Tidak. Oh. Ini bisa pakai serainya yang dagingnya itu bisa dihaluskan. Oh, jadi ambil yang bawahnya aja Bu lah?
Yang ininya aja lah. Oke. Ininya dimasukkan. Nah, Oke. nah ini biar untuk aromanya. Oh, penambah aroma. Ini masukkan daun salam, daun jeruk dimasukkan ke sini. Nah, sini. Daun salamnya ada beberapa lembar. Masukkan gini. Oh, ya. Bu, boleh tukeran, Bu? Nah, jangan blender Secukupnya. Lanjut blender. Kita blender bismillah. Suka makan ikan untuk keluarga, habis itu ya itu bikin sendiri untuk sendiri. Awalnya tuh bikin sekitar 2-3 kilo untuk konsumsi sendiri keluarga anak. Habis itu punya inisiatif, wah ini kayaknya kalau jadikan bisnis enak. Jadi saya coba, alhamdulillah payu. Dan alhamdulillah sampai saat ini makin bertambah produksinya. Pencampuran bumbu yang tadi di blender selain untuk menambah aroma juga untuk meningkatkan cita rasa dari bandeng itu sendiri. Itu tadi kan bahan-bahannya ada yang kita blender, daun-daunnya. Selain serai tadi ada yang sepali di blender, ada yang sepali dijadikan dibuat ke dalam tempat presto lah bola. Ada serai, ada daun apa, Bu? Daun salam dan daun jeruk. Nah, jadi daun-daunan ini kita taruh di dalam panci presto, lalu kita lapisi dengan daun pisang. Oke, setelah itu Bu, kita akan masukkan di bandengnya ke dalam panci. Oh ya, oke. Sejajar kah Bu atau? Sejajar, rata, yang rapi. Nah, oh jadi ini fungsinya daun pisang tadi untuk memudahkan mengangkat atau supaya tidak patah. Oh iya. Di bawah sininya loh Bu. Coba ono. By the way Bu, untuk bandengnya sendiri, Bu kayak ini apa kayak ini? Banyak semua suka-suka. Untuk bandengnya sendiri Pian dapat di mana Bu? Dari pasar, Dari langganan dah. Oh. Pian mulai tahun berapa sih Bu? Mulai tahun 2019 kali. 2019 berarti ini itu mulai awalnya produk, tapi yang perizinannya ini sekitar 3 tahun yang lalu. Oh, terinspirasi untuk membuat bandeng gimana Bu? Nah, awalnya itu saya tuh bikin sendiri untuk sendiri, konsumsi sendiri. Habis itu sekalinya kok kepingin jual di lewat HP kayak itu. Nah, sekalinya saya coba, sekalinya laku. Oh, banyak yang suka Bu berarti Banyak Bu? suka, besoknya manu lagi, lalu ketagihan. Jadi langsung bikin lagi, beli panci lagi yang lebih besar panci prestonya. Oke keluarga, setelah bandengnya kita masukkan ke dalam panci, lalu kemudian apa Bu Yogi? Ini bumbunya yang sudah di blender, masukkan ke dalam sini, panci. langsung semuanya aja. Oh, langsung semuanya Bu? Nah. Oh. Diaduk dulu kah Bu? Kada, langsung, dan ini ada garamnya. Oh ya. Langsung, nah sudah. Nah sudah. Kasih air, masukkan ke panci. Ke panci, ke kompor. Kita memasak habis ini. Ya. Oke, next. Setelah bandeng tersusun rapi dengan alas daun pisang serta bumbu yang sudah kita haluskan tadi, langkah selanjutnya adalah memasak dengan menggunakan tekanan atau suhu yang tinggi yang juga sering kita kenal dengan metode presto. Oke, nah keluarga, setelah tadi bumbunya dimasukkan, bandengnya juga dirapikan di dalam panci, ditambahkan air pula sampai bandengnya terendam. Nah, ditunggu kira-kira berapa menit Bu? Sekitar 2 jam. Oh, 2 jam Bu? Iya. Wow, cukup lawas bola? Iya. Tapi Bu, Pian produksi sehari itu biasanya berapa bandeng? Berapa kilo? Itu gak setiap hari presto, jadi untuk presto itu paling tidak seminggu sekali. Bisa sebulan itu rata-rata
2 sampai 3 kali beristo. Sekali beristo itu bisa sampai 20 kilo, 24 kilo. Oh, banyak pula. Itu Banyak. untuk dikirim. Dikirim ke rantau, ke Binuang. Sekitar sini aja masih lingkup Kabupaten Tapin. Oh, masih 20 kilo untuk lingkup Kabupaten Tapin, Bu? Nggih. Tapi Pian udah sampai keluar daerah kah, Bu? Belum, masih lingkup Masih lingkup Tapin, Bu lah? Nggih. Oke, kalau warga, kurang lebih kita akan menunggu 2 jam untuk memasakkan bandeng presto Bu Yuami. Untuk saat ini masih di lingkup Kabupaten Tapin, belum ada kerjasama perusahaan manapun, dan ini masih untuk sendiri-sendiri, belum ada perusahaan manapun yang mengajak kerjasama. Selain menunggu bandeng kali ini matang, Eva akan kasih tahu berbagai macam gizi yang kita dapatkan pada bandeng presto kali ini. Pertama adalah protein yang mencapai 26%. Bahkan kadar lemaknya tuh sangat rendah, cuma 6% aja. Selain itu ada banyak banget juga nih vitamin dan manfaatnya. Seperti mengandung vitamin A dan D, mineral iodium, besi, selenium, dan masih banyak lagi. Eva nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget. Pernah makan waktu kecil itu ada oleh-oleh dari kakak yang dari Semarang, kerja di Semarang. Habis itu dioleh-olehin lah itu, terus saya rasanya warnanya kuning. Berarti pakai dikunir. Habis itu kalau masalah bumbu saya resep sendiri. Nah, kalau warga ini sudah masak lah, Bu lah. Ya, kurang sudah. lebih 2 jam tadi kita sudah menunggu. Silakan, Bu, dibuka, Bu. Wow. Ini jadinya. Ini jadinya, Bu lah. Oh, Ya. agak sisiknya agak lepas, Bu lah. Iya, di sebagian. Sebagian, iya. Ini langsung diangkat lah. Nggih, angkat ya, Bu. Tapi panas ke, Bu? Kada, Bu? Oh, enggak apa-apa, tahan aja panas. Tahan panas, Bu lah. Nggih. Taruh sini kenapa, Bu? Pun ikut, Bu lah. Oh, bener? Sebelah sini dulu deh. Ibu takut, Bu. Ada jadi, Bu. Ikut ikannya ya? Arr. Jadi, nah ada Oh, jadi dia rapuh, Bu lah. rapuh. Jadi makanya ini daun pisang ini untuk, nah seperti menahan kayak ini kan. Oh iya. Bu, kan ini di presto 2 jam lah, Bu lah. Yeah. Menyebabkannya tuh rapuh, bahkan diangkat pun ini hakun patah. Yeah. Anu tadi. Itu tuh tulang yang di dalamnya tuh kalau dimakan lah, Bu. Kawak benar. Oh. Sampai tulang yang besar pun bisa dimakan. Oh, jadi sebagian ini kalau dimakan Bu langsung, Bu? Bisa. Oh iya. Soalnya sudah mulai bersih semuanya, nyucinya sampai ingsannya tuh enak dimakan. Jadi lunak lah, Bu lah sama ini lah. Lunak kayak sarden. Yang paling gampang rapuh nih kepala berarti lah, Bu. Lepas dari awak, Bu lah. Iya. Tapi kalau sudah nanti dimasukkan freezer kan, freezer dulu untuk mendingan sebelum dikemas itu biar kaku. Oh, jadi dikeraskan kembali. Iya. Wah, keluarga. Jadi ini bandengnya memang benar kata Ibu tadi bahwa daun pisang di belakang ini tadi sangat berfungsi untuk menggampangkan bandengnya untuk diambil. Bu, Pian dapat di mana, Bu? Inovasi tentang daun pisang ini nah? Apa Pian mencari seorang, apa pengalaman sendiri, atau melihat di sosial media? Nggak pernah buka sosial media, nggak pernah sama sekali, nggak bisa buka bahkan. Jadi inisiatif sendiri aja. Oh, karena apa, Bu? Apa sambil berabah kah? Ya cara awalnya sebelum berjual ini kan masak untuk sendiri, terus ngangkatnya kok susah. Habis itu coba-coba ulun ini kasih daun pisang nih supaya untuk memudahkan untuk mengangkat karena rapuh kan. Jadi kalau itu mau Iya, Bu. Nah, Daun pisang yang ada, Bu. Karena ikan bandeng terkenal memiliki banyak duri, bandeng tulang lunak adalah makanan yang jadi solusi karena teknik memasaknya dengan presto dan ini membuat tulang-tulangnya menjadi lunak keluarga. Jadi memudahkan kita saat mengonsumsinya.
Ikan bandeng untuk di luar kulkas 3 hari, untuk di dalam kulkas sampai tahan 6 bulan. Nggak ada yang sulit sih sebenarnya, tapi memang perlu ketelatenan, kesabaran untuk mengangkat pada saat setelah di presto, karena rapuh. Jadi harus perlu sabar, pelan-pelan. Setelah bandeng matang, kemudian kita diamkan dan ditiriskan. Nah, setelah sudah tidak ada lagi air yang menetes, lalu kita masuk ke tahap pendinginan. Nah, proses pendinginan ini bisa memudahkan untuk proses selanjutnya. Nah, keluarga, ini dia bandeng yang sudah masak. Kemudian kita tiriskan sampai benar-benar kada airnya lagi. Lalu kemudian kita akan masukkan ke sebuah pendingin. Namanya tadi apa, Bu? Showcase. Nah, kita menggunakan kotak warna pink di sebelah saya ini. Transfer bahan atau produk jadi. Nah, Bu boleh minta tolong bukakan, Bu? Wih. Halo keluarga. Nah, keluarga, kotak pink yang kita gunakan ini selain untuk mempercepat produksi, juga memastikan ikan tetap dalam kondisi yang baik loh keluarga. Memang keren sih inovasi dari Bu Yuami ini. Awalnya saya mau ngurus izin NIB itu ya ada teman ngasih tahu, ada ini bagi siapapun yang punya usaha wajib punya nomor izin berusaha atau NIB. Di situ saya tuh langsung ingin sekali itu sampai tuntas perizinannya. Alhamdulillah Bandeng Presto sampai saat ini mulai bulan Oktober kemarin sudah izin BPOM keluar sampai saat ini. Jadi bisa dipasarkan di luar daerah Kabupaten Tapin, insya Allah aman sudah karena ada izin BPOM-nya sudah keluar. Selanjutnya kita masuk ke proses packing. Ini sebenarnya proses sakral ya keluarga, karena proses packing ini tidak akan berhasil apabila ikan bandeng masih basah. Kalau ujar kita tuh kada barikit plastiknya. Nah keluarga, setelah tadi kita masukkan ke showcase, Bu, Ya. showcase, terus tuh kita mendapatkan bandeng yang lumayan keras lah, bola. Sekarang saatnya kita masuk ke tahap pengemasan. Nah, ini tadi bandengnya, Bu. Apa Bu? On anak melihat dulu, Bu. Nah, setelah itu diambil kita seperti ini, langsung masukkan ke seperti ini. Lalu kita Oh, sambil dipijit-pijit lah. bisa sambil misalkan ada yang bengkok diluruskan kayak itu bisa. Oh iya. Bu Ulun boleh melihat plastiknya? Bisa. Oh, di sini ada barcode lah, Bu lah. Ya ada. Isinya apa, Bu? Isinya tentang bandeng nih. Oh, iya. Un bantu masukkan belah. Bisa. Sudah, Bu? Sudah. Wow. Nah, keluarga, sudah jadi satu. Wow, keren, Bu lah. Jadi cantik kemasan. Ini untuk kemasan plastiknya, Bu. Ini pian berarti bola seorang. Nggih. Wow, di sini sudah bertulis Bandeng Presto Yuami. Nah, dari Binuang, Kabupaten Tapin, luar biasa. Bandeng duri lunak. Ini Bu sudah bisa dimakan langsung? Bisa, tapi lebih bagus itu dipanaskan dulu, digoreng atau dikukus. Oh iya. Kalau yang nggak suka minyak bisa dikukus kayak rasanya kayak pepes jadinya. Oh iya. Berarti ini termasuk ini lah bola apa? Lauk yang sehat ya lah bola? Sehat banget. Karena belum menggunakan minyak. Ya ada sih. Iya. Dan nggak pakai penyedap rasa Iya. apapun selain bumbu sedapi miringkan. Gitu Bu? Ya. Oh iya. Langsung pian ke sini. Mau pian kah?
Ini jadinya masukkan sedikit ke vakum yang ujungnya plastik. Ini Bu. Ya. Ini. Ya. Lalu. Nah, dia vakum. Bismillah. Sampai apa Bu? Sampai dirasa apa Bu? Sampai itu pisit. Nah, oh jadi dia berhenti sendiri? Oke. Ah, bukanya Bu? Sudah, ini bisa dibuka. Tinggal dibuka. Ya, ini dipicik sini. Oh. Ujung tombol. Oh iya. Nah, lalu. Oh. Nah, sudah jadi. Wow. keren. Harus bermiring lah. Ya, soalnya kalau kayak gini lurus. Nggak cukup Iya. tempatnya. Nah, sini. Jadi supaya ada tempat ada ruang untuk Ngepres pula. ngepres. Iya. Nah. Bu, untuk satu pecek belah, Ya. untuk satu kemasan gini berapa pian Bu menjualnya? Ada berbagai ukuran, ada yang 12.000, 15.000, dan 20.000. Soalnya cari satu ukuran bandeng itu susah. Oh iya. Jadi disesuaikan harga dan besarnya. Karena kan sekilo isinya berbeda-beda. Wih, cakep. Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Cuman dukanya itu di 2 tahun yang lalu pernah mengalami insiden yang sangat-sangat luar biasa, yaitu meledak. Satu panci presto muat 10 kilo meledak pas bulan puasa. Itu yang tapi saya nggak akan kapok, malah saya tuh lebih besar lagi beli pancinya. Meledak karena kepenuhan. Terus apa itu? Si kompor itu tidak dikasih pengaman atau kawat panokan itu besi itu nggak dipasang itu. Kepenuhan satu, kedua itu tidak diberi pengaman, si kompornya langsung meledak, hancur, mati, terhambur sedapuran. Alhamdulillah semua di luar, pas di luar, tidak di dapur. Saat di dapur mungkin terbakar di situ. Nah, itu mengalami insiden yang sangat-sangat mengerikan. Sukanya saya bisa menyalurkan hobi memasak dan bisa menambah penghasilan keluarga dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang orang-orang yang perlu. Jadi alhamdulillah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang perlu gitu. Paling tidak alhamdulillah saat ini 1 sampai 2 orang bisa mempekerjakan orang gitu. Nah, keluarga, ini adalah bandeng yang sudah dipres. Next, kita akan masuk ke tahap proses penimbangan untuk membagi bandeng yang ini harganya segini, bandeng yang ini harganya segini. Let's go. Nah, setelah di packing, lanjutlah kita ke step penimbangan. Untuk proses ini, kita bisa mengkategorikan berat dan ukuran bandeng sesuai dengan harga jualnya keluarga. Nah, keluarga, kali ini kita masuk ke tahap penimbangan. Kayak apa nih, Bu? Prosesnya, Bu? Prosesnya kita timbang. Habis itu, di on dulu. On dulu, baru kita. Nah, kayak gini berarti masuk 132. Berarti masuk di harga 12.000. 12.000. Iya. Oh, Bu, di sini kan ada tulisannya nih. Mana tadi? Ada yang berat bersihnya 100 gram, Ya. 200 gram, 150 sama 250. Nah, kalau misalkan 100 gram berapa? Yang lainnya berapa juga? Nah, kalau 100 gram masuk, ya ini termasuk 100 gram. Oh, masuknya 100 gram lah. Iya. 132, 133 tadi, ini masuk di hitungan 100 gram. 100 gram, berarti 100 gram itu 15.000.
Tidak, ini yang 12.000. Oh, 12.000. Iya, yang kan 100 lebih, cuman saya masukkan ke 100 gram. Cuman ini harus diconteng nih seharusnya di sini. Jadi ya itu masuk. Wait, Bu, kalau ya, misalkan 200 gram berapa harganya berarti? 20.000. 20.000. 100 gram 12.000, 200 gram 20.000. Ya. Kalau yang 100 berapa? 150 berapa? 15.000. 15. Oh ya, oke. 100 gram. Nah, jadi keluarga kalau untuk 100 gram itu di harga 12.000. 150 15.000. Ya. Kalau 200 gram itu 20.000. Pokoknya di atas 150. Ya bisa Range 150 sampai 200 berarti lah. Iya. Iya, berarti itu yang 20.000. Iya, oke. Itu masuk ke 100 gram dari bola? Ya. Berarti 15.000. Ini, Bu? Sama juga. 130. Nah, Masuk di 100 gram. Ya. Ini ada yang lebih besar dari yang kayak ini nah. Nah, lihat lo dulu ganolnya. Kita timbang ini bola. Ya. Ini masuk ke yang mana? Oh, Nah. 206. Iya. Berarti masuk ke 200 gram. Udah, iya. Di 150 sampai 200 gram. Ini masuk. Jadi ini yang 20.000. 20.000. Oh, iya. Ada yang lebih Ini 100. Ini masuk 150. 150. Kenapa begitu sampaikan aja dulu? Ini 156. Berarti masuk ke Range 15.000 bola. ya. Ya lah. Nah, berarti kemungkinan yang kecil-kecil nih harganya 12.000 bola. Iya. Tapi untuk memastikan harus kita timbang terlebih dahulu. 140 kayak, Bu. Ya. Itu masuk 12 apa 15? 12 bisa. 12 bola. Karena masih kurang dari 150. Ya. Pokoknya 145, 150 itu udah masuk 15.000. 15.000 bola. Nah, kayak ini masuk 100 kayak ini. Masih 12.000 ya lah, Bu? Kalau yang ini tadi masuk 20, ini 150 berapa tadi ini? 156. Nah, itu bisa masuk ke 20. 20 apa 15? 15 lah, 15. 15 Bu. Iya. Nah. Nyaman nih baunya. Gosong is. Astagfirullah. Mama, itu yang bagus. Bu, habis Bang. ini apa Bu nextnya, Bu? Goreng nggak? Mau goreng nggak? Setelah menimbang. Yang 15 hari yang Aman sih Bu, udah ada yang 250 lah Bu, kan Bu? 250. habis nggak ada 250 biasanya berapa Bu? 250 itu 25 ribuan. 25 ribuan pula. Oh iya, oke. Nah, jadi keluarga kesimpulannya kalau misalkan setelah ditimbang range-nya dari 100 gram sampai 50 gram 100 gram sampai 150 gram itu di range harga 12.000. Kalau misalkan range harga 150 sampai dengan 200 gram itu masuknya di 15.000. Kalau 200 gram sampai dengan 250 itu range-nya di 20 ribuan. Jadi cukup terjangkau lah. Nah, dan ini pun sudah bisa sudah masak lah Bula istilahnya. Cuman lebih enak kalau misalkan dimakan hangat. Bisa digoreng, dibakar, bisa ataupun dikukus. Iya. Banyak benar. Ada pentol rica-rica, ada siomay, ada sayur-sayur mayur, botok, ada es buah. Banyak yang dimasak karena hobi. Lewat sosial media yang ada, WA, status kayak itu, jadi lewat situ aja alhamdulillah. Harapannya Pandang Presto Yuami itu dikenal seluruh Indonesia dan bisa mengisi pasar-pasar modern, khususnya di Indonesia ini kayak Indomaret, Alfamart. Pengennya tembus seperti itu, atau yang lainnya kepingin Pandang Presto Yuami dikenal lebih disukai banyak warga. Dan alhamdulillah ini udah tembus BPOM, jadi izin edarnya bisa meluas kemana-mana. Tapi untuk saat ini masih
masih di Kabupaten Tapin, itu harus coba terus usaha yang ada, yang kita bisa itu terus gali terus sampai yakin bahwa produk kita itu enak, dirasa banyak orang. Itu saja untuk saya itu. Di luar sana, pasti banyak juga usaha yang berkaitan dengan bandeng presto berduri lunak ini keluarga. Tapi yakin aja, rezeki pasti datang. Jadi, jangan takut kalau usaha kita itu sama dengan usaha orang lain. Sebab, rezeki dan takdir punya kotaknya sendiri. Semangat terus keluarga! Nah keluarga, itu tadi kita sudah melihat proses pembuatan bandeng presto miliknya Bu Yuami. Yuami atau Yuami begitu, di Binuang, di Ayanipura, Kabupaten Tapin tentunya. Mungkin kalau misalkan bandeng presto ini banyak ya kalau yang berjualan juga, tapi kita yakin aja apabila kita berusaha dengan giat tanpa pantang menyerah, insya Allah rezekinya datang aja. Rezeki akan datang kepada orang-orang yang berusaha, sabar dan terus belajar. Wih, cakep. Mudahan Bu Pian terhibur dan juga termotivasi untuk bangkit dalam membangun usaha apapun itu. Semoga sukses dan terus tonton ragam usaha di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.